Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial merupakan pandangan suatu media terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang di masyarakat. Nama lain teks editorial adalah tajuk rencana. Biasanya ditemukan pada surat kabar dan majalah. Teks editorial mengangkat isu-isu yang hangat dibicarakan, mulai dari politik, ekonomi, olahraga, pendidikan, dan sebagainya. Lalu apa sih fungsinya? Fungsinya yang pertama dapat menanggapi suatu isu yang sedang beredar. Yang kedua, dapat memberikan kritik dan saran. Yang ketiga, dapat mengajak pembaca agar berpikir kritis. Nah, di sini ada ciri teks editorial. Yang pertama, isu yang dibahas sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, sistematis dan logis. 3. Mengandung fakta dan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, menggunakan kalimat yang lugas. Dalam struktur teks editorial terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan isu atau tesis, kedua penyampaian pendapat atau argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan pada teks editorial yang berisi penyampaian pendapat atau sudut pandang redaksi mengenai suatu permasalahan. Lalu yang kedua ada pengenalan isu atau argumentasi, memberikan pembahasan atau tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan pada bagian tesis. Dan yang terakhir ada penegasan ulang, simpulan, saran, atau rekomendasi yang berisi harapan redaksi kepada pihak terkait agar mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial ada kata populer, kata yang dipakai dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi. Ada juga kata ganti penunjuk, jenis kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Lalu ada juga konjungsi kausalitas, kata sambung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Ada juga kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Tanda kutip pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan. Lalu ada juga kalimat fakta, kalimat berisi sebuah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya atau berdasarkan fakta. Dan yang terakhir ada kalimat opini, kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis. Oke, berikut saya lampirkan contoh mengenai teks editorial. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video pembelajaran materi tentang teks editorial.